Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hari Kamis ini tanggal 10 Juni saya akan menyampaikan jangan menyepelekan utang dan nasihat Al-Quran. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahkan pertolongan ilahi, manusia mempunyai hak dan kewajiban kepada Allah Ta'ala yang cukup besar, dan jika dilanggar dapat diselesaikan dengan cara bertobat. Namun apabila hak dan kewajiban itu berkaitan dengan manusia, maka penyelesaiannya harus memenuhi hak dan kewajiban dengan manusia tersebut sebelum hari kiamat tiba. Misalnya, salah satunya adalah berkenaan dengan berutang uang sesama manusia, di mana uang tidak dapat memutuskannya. Yang bisa hanyalah amal kebaikan dan kejelekan. Karena itu, setiap kita harus menjaga amanat dan segera melunasi hutang, hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikannya. Para pendengar yang dianugerahi pertolongan ilahi, utang itu apa sih? Jika mendengar kata utang, mungkin kata tersebut akan sering diikuti dengan kata piutang. Kedua kata tersebut memang sering diselaraskan atau bahkan disebutkan bersama-sama, yakni utang piutang. Hal tersebut terjadi karena memang keduanya memiliki arti yang cukup mirip atau bahkan bisa dibilang sebangsa tapi tak sama. Nah, sebenarnya apa sih arti dari kedua hal ini? Arti utang atau piutang menurut KBBI adalah utang atau bisa dikatakan sebagai utang merupakan uang tunai dan non-tunai atau barang yang dipinjam oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan piutang adalah uang jenis tunai maupun non-tunai atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau tagihan uang dari seseorang pada orang lain yang meminjamnya. Secara garis besar, keduanya memang memiliki arti yang mirip, yakni uang pinjaman. Namun memiliki perbedaan dalam sudut pandang. Utang dilihat dari sudut pandang orang yang meminjam uang. Selain itu, utang juga diawali oleh si empunya hutang atau orang yang meminjam uang. Sehingga utang memiliki arti uang yang dipinjam oleh seseorang. Berbeda dengan hutang piutang. Berbeda dengan hutang, piutang di sudut pandangan dari orang yang meminjamkan uangnya. Sehingga yang disebut piutang adalah uang yang dipinjamkan pada orang lain. Ketahuilah bahwa setiap negara, setiap keluarga
Setiap individu pasti pernah merasakan yang namanya berutang. Apakah dalam posisi kaya maupun dalam posisi miskin, dipastikan pernah mengalami yang namanya berhutang. Ada orang berhutang karena memang terpaksa atau sangat membutuhkan untuk menutupi hidupnya. Misalnya, suatu ujian menimpa seseorang atau seseorang ditimpa sakit yang harus dirawat di rumah sakit. Namun, di masyarakat banyak juga yang berhutang padahal ia tidak sangat membutuhkannya atau ia tidak memerlukannya. Namun, hanyalah karena menyukai gaya hidup mewah dan bersaing dengan tetangga. Seperti contoh, membeli kendaraan, membeli perabotan rumah tangga, dan benda-benda duniawi lainnya. Tak haya lagi, banyak yang menjalankan penyicilan pembayaran yang tidak bisa lepas dari kesubhatan. Hal seperti ini baiknya dihindari. Berkenaan dengan berhutang di dalam Islam adalah sebuah muamalah yang diperbolehkan. Namun, jangan menyepelekan dalam pelunasannya. Tidak diperkenankan berhutang, tapi lupa kita membayarnya, tidak mau membayar hutang. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang yang tidak ada niat membayar hutang adalah sebagai berikut. Diriwayatkan dari Su'aib bin Amru radhiyallahu anhu berkata, telah menceritakan kepada kami Su'aib al-Khair dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja berhutang dan ia berniat untuk tidak membayarnya atau melunasi kepada pemberi hutang, maka ia akan menjumpai Allah Ta'ala dengan status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2401. Kemudian juga di dalam Al-Munawi menyatakan, orang yang enggan membayar hutang akan dikumpulkan bersama golongan pencuri dan akan diberi balasan seperti mereka. Lalu di dalam hadis telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Ma'mar, dari Hamman bin Munabih, saudaranya Wahab bin Munabih, bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menunda pembayaran utang bagi orang kaya adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan amal kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana, yakni di akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan di lain tempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berutang dengan maksud berniat segera melunasinya, maka Allah Ta'ala akan segera membantu melunasinya. Dan barang siapa yang berhutang dengan maksud berniat tidak akan melunasinya, maka Allah Ta'ala akan menggiringnya kepada kebinasaan. Hadis Bukhari. Para pendengar pelita ilahi yang dilindungi oleh Allah Ta'ala, jadi jika kita tidak berniat melunasi hutang, nanti di hadapan Allah Ta'ala ibarat seorang pencuri dan merupakan kezaliman, serta
amal-amal kita akan dibayarkan ke hutang kita di dunia. Jika amal baik kita habis, maka amal buruk orang yang diutang akan ia tanggung. Namun jika tidak mencukupi juga, bisa jadi kita akan diobat di neraka. Tidak membayar utang sama dengan kita membinasakan diri kita sendiri. Selanjutnya, para pendengar Pelita Ilahi yang dilindungi oleh Allah Ta'ala, kalaupun kita terpaksa harus berhutang, maka penuhilah perintah dan nasihat Al-Quran, yakni Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang pada sesamamu untuk masa tertentu, hendaknya menuliskannya, dan hendaklah seorang juru tulis di antara kamu menuliskan dengan jujur, dan janganlah sang juru tulis itu enggan menuliskan. Karena Allah Ta'ala telah mengajarkan menulis, maka hendaklah menulis. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan ia harus takut kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi daripadanya sedikit pun. Maka jika orang yang berhak itu kurang berakal atau lemah, atau ia tidak mampu mendiktekan, maka walinya harus mendiktekan dengan jujur. Dan carilah saksi 2 orang di antara laki-lakimu. Tetapi jika tidak ada 2 orang laki-laki, ambillah dari antara orang-orang yang ada pada waktu itu seorang laki-laki dan 2 orang wanita dari antara saksi-saksi yang kamu sukai. Hal demikian itu supaya jika seorang dari kedua wanita keliru, maka seorang lagi dapat mengingatkan yang lain. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu segan menuliskannya, baik kecil maupun besar, beserta batas waktu pembayarannya. Hal demikian adalah lebih adil di sisi Allah Ta'ala, dan membuat kesaksian lebih meyakinkan dan lebih dapat dipercaya untuk menyelamatkan kamu dari keraguan. Maka baiklah ditulis, kecuali jika jual beli itu perdagangan tunai yang kamu lakukan di antaramu pada saat itu juga, maka tidak ada dosa atasmu jika kamu tidak menuliskannya. Dan panggillah saksi apabila kamu berjual beli, dan ingatlah bahwa baik juru tulis maupun saksi-saksi jangan disusahkan. Dan jika kamu mengerjakan demikian, maka sesungguhnya itu suatu kefasikan dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah akan memberimu ilmu, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Hal ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 282 yang dihitung dengan basmalah. Lalu di dalam ayat selanjutnya, ayat 183 dikatakan, dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh seorang juru tulis, maka hendaklah ada barang jaminan sebagai pegangan. Jika seorang di antaramu memberi amanat kepada orang lain, maka orang yang diberi amanat itu hendaknya menyerahkannya kembali apabila diminta, dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya hatinya berdosa. Dan ingatlah bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Para pendengar Pelita Ilahi yang dilindungi oleh Allah Ta'ala, Imam Mahdi wa Masih Maud, pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam,
menginfokan kepada kita bahwa Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan jenazah yang masih berhutang. Yang terlihat adalah orang-orang dengan tulus dan sungguh-sungguh meminjam hutang, tetapi mereka tidak dengan ketulusan dan kesungguhan seperti mengembalikannya. Bahkan dengan sangat susah mereka mengembalikannya. Dari itulah diketahui kebenaran iman. Hal ini terdapat di dalam Malpujat jilid 9 halaman 347. Di tempat lain dikatakan beliau alaihissalam menegaskan bahwa pentingnya membayar utang dan menjaga amanat. Karena banyak dari sebagian kita menganggap remeh masalah pembayaran hutang dan menjaga amanat tersebut. Rasulullah SAW telah bersabda, Subhanallah, apakah Allah Ta'ala tidak menurunkan perintah untuk melunasi hutang? Demi zat dan jiwaku ada dalam genggaman. Andaikan ada laki-laki yang gugur dalam perang fisabilillah, kemudian ia hidup lagi dan dibunuh lagi, padahal ia mempunyai utang, maka ia tidak masuk surga hingga utangnya dilunasi. Hadis Bukhari. Jadi, apakah setelah mendengar hadis tersebut, kita masih akan meremehkan atau menyepelekan masalah utang? Andai kata kita harus terpaksa berhutang, maka segeralah kita melunasinya. Dengan melunasinya hutang itu, insya Allah Ta'ala tidak akan menjadi penghalang, tidak akan memberatkan kita di akhirat nanti. Para pendengar Pelita Ilahi yang dilindungi Allah Ta'ala. Nah, siapa di antara kita yang masih mempunyai hutang? Ayo berniat dan segera melunasinya jika kita sudah mempunyai untuk membayarnya. Dan untuk terhindar dari itu, dari masalah hutang, banyak-banyaklah berzikir dan berdoa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu doa yang harus kita baca. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal masani wal magrom. Allahumma inni a'udzubika minal masani wal magrom. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepada Engkau dari dosa dan dari terlibat hutang. Itulah yang dapat disampaikan. Semoga kita semua tidak meremehkan utang dan selalu berdoa untuk kita selalu dihindarkan dari berhutang, atau jika berhutang kita malas untuk membayarnya. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.